Bismillahirrahmanirrahim. Telah meriwayatkan pula yaitu Ibnu Abi Hatim berkata juga Mujahid, Abu Shalih, Qatadah, Duha, Sufyan As-Sauri, Sa'id bin Jubair, Sudi, Hasan Basri, Hasif, Surahil dari Ibnu Sa'id dan selain dari mereka. Maksud dari kalimat biwalid adalah Adam. Oh, kalau dari penafsiran yang lain biwalid maksudnya adalah Adam. Adam berarti abul basar. Abu ke bapak, basar manusia. Jadi kalau kita lihat, kan kita sering melihat kalimat seperti ini. Abul basar, abu ke bapak, basar ke manusia, bapak ke manusia. Padahal kalau dalam kaidah pandangan ilmu, manusia yang disebut abul basar itu ada 3. Menungsa sing disebut abul basar. Nek nang kita kalau di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an atau yang lain-lain kadang-kadang suka menyebutkan abul basar. Maka ke mengacu kepada 3 orang. Menurut sampean siapa baik? Siji kena siapa? Adam. Satu jelas Adam. Dan kita tahu Adam tatkala dia menikah dengan Hawa, ini beda-beda pendapat. Kita mengenal yaitu kalau dalam kitab jenengannya kitab Bidayah wa Nihayah atau kitab Qissatul Anbiya, kisah-kisah Nabi. Nangkana menyebutkan tentang jumlah anak Adam, berbeda-beda pendapat. Ibnu Jarir menyebutkan jumlah anak Adam 60. Kembar jumlahnya sebitak. Kenek menurut Ibnu Jarir. At-Tabari menyebutkan, berarti Nek At-Tabari menyebutkan dia jumlah anak Adam 120 kembar. Menurut Ibnu Katsir, pengarang kitab Bidayah wa Nihayah itu sendiri jumlahnya 240. Mana kayak setiap lain kembar. Nah, makanya kemudian Adam disebut sebagai abul basar. Abu bapak, basar adalah manusia. Yang kedua, sing disebut dengan Abu Basar adalah Nabi Sis. Anak Adam yang disebutkan dalam Al-Quran kan seringnya Obil, Habil. Padahal anak Adam yang lain kan banyak. Anak Al-Haris, anak Al-Mughis, anak Al-Iklimah, anak Sis. Nah, Sis inilah yang diangkat Nabi setelah Nabi Adam. Dan kita tahu sing jenengane Rasul jumlahnya 313. Nabi jumlahnya 124.000. Yang ditulis di dalam Al-Quran yang sering kita ketahui nama-namanya 25. Berarti jumlah Nabi, jumlah keseluruhannya adalah 124.000. Akeh Nabi sing dari Quran nanti. Di antara itu Nabi Sis. Nah, disebutkan dalam satu riwayat. Contohnya misal kalau seandainya kemudian di kitab Tabari. Tentang kitab Tabari disebut yang menunjukkan Sis itu adalah Abul Basar. Dia berkata seperti ini. Wa dzurriyyatu Adam, anak keturunan Adam semuanya. Wa dzurriyyatu Adam kulluhum, anak keturunan Adam semuanya. Jahilat amsabuhum wa in qadana nasluhum. Sungguh anak keturunan Adam tidak diketahui nasabnya dan terputus anak keturunannya kecuali si Cidok, yaitu Sis ibn Adam. Panjenengan yang dalam sejarah anak-anak Adam dia semua nasabnya, semua kemudian keturunannya tidak ada bekasnya. Sing anak tanda bekasnya Sis menurut Tabari. Mulai dewek keturunan dari Adam dari jalur Sis. Untuk jalur Kobil. Ya, Kobil itu kan materi ya sih. Iya, dia dari keturunannya kemudian keturunannya Nabi Sis sekaligus Nabi Adam. Kami tidak bisa membayangkan. Ini kan pentingnya keturunan atau darah nasab. Mulai nang Islam sampean kon bojo kon deleng papat, di antaranya adalah nasabnya. Kan kudu nasabnya dia nasab orang yang mulia, nasabnya dari jalur Sis. Kan kita tahu
Sis adalah salah seorang anak Adam yang diangkat menjadi nabi. Tatkala Sis dilahirkan, Nabi Adam itu usianya 130 tahun. Jenengane Nabi Sis. Dia memiliki suhu. Di antara suhu itu adalah larangan untuk bergaul dengan keturunan anak cucu dari Obil. Nah, aturan suhu karena aturannya dilarang bergaul kambi keturunan Obil, karena nanti ada peperangan yang menghabiskan semua keturunan dari Obil. Kok semua keturunan Obil entek kabeh, anak-anak bekas ini. Derek berarti keturunan dari Sis. Kami tidak bisa membayangkan nek derek keturunannya dari Obil. Wah, kayaknya berantem di sini ya. Iya kan? Kan berarti dulu ya. Bukan anak manusia dia maning. Kan seperti itu. Dan setelah itu Tabari berkata, jadi tidak ada keturunan, semuanya terputus nasabnya, kemudian generasinya, kecuali dari generasi Sis bin Adam. Wa minhu, dan dari Nabi Sis itu pula, maka kemudian tersebarlah manusia sampai hari ini, kata dia. Dari jalur Sislah, inilah yang kemudian menumbuhkan manusia seluruh dunia. Kalimatnya seperti itu. Dunia ibnu Adam ghairu, selain dari anak-anak Adam yang lain tidak ada generasinya sama sekali. Mulanya nek anak julukan Abu Basar, ada ulama-ulama yang mengarah kepada Sis. Oh, alasan-alasan itulah Abu Basar mengarahi kepada Nabi Sis. Maksud-maksud dengan ditakoni kenek nang Al-Quran apa nang hadis apa nang kitab soalnya anak kalimat Abu Basar, bapaknya manusia. Sing dimaksud bapaknya manusia sih siapa? Jenengan jawab dulu. Siji Nabi Adam, yang kedua yaitu Sis. Terus yang ketiga menurut sampean siapa ke? Yang ketiga adalah Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Satu Nabi Adam, yang kedua mengarah kepada Sis, yang ketiga mengarah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Alasan Abu Basar ini mengarah kepada Nabi Nuh alaihissalam, mana alasannya? Itu berdasarkan sebagaimana perkataan ulama di dalam kitab Mu'jam. Kitabnya namanya Mu'jam Al-Buldan, termasuk bagian dari kitab tarikh sejarah. Di dalam kitab itu disebutkan karena awal min nazli Nuh alaihissalam, yang mula-mula turun dari bahtera kapal tatkala Nabi Nuh melayang. Turun dari kapal itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sing mudun pertama kali kan kapalnya Nabi Nuh kali tadi gue. Lantas kemudian lama haraja minasafina. Lantas tatkala semua orang-orang dan Nabi Nuh kemudian keluar dari kapal itu, semuanya keluar bersama Nabi Nuh adalah jumlahnya 80. Sehingga TKP. Kan peristiwa air bah tsunami yang pertama kali di dunia memusnahkan seluruh manusia kecuali wong 80 kan bisi Cina Nabi Nuh. Kan dia ada anak sampai seluruh dunia nang dunia ke jajan. Anak kecuali wong 80 siji. Berarti pernah dunia ke isine wong 80 siji. Sigi ketok. Ya. Ini bukan, biar pernah ada wong siji. Itu tatkala Nabi Nuh begitu diselamatkan oleh Allah dari air bah yang membinasakan umatnya sebelumnya, Nabi Nuh mudun bersama Nabi Nuh adalah Samanuna adalah 80 insana manusia. Berarti 80 manusia. Bersama Nabi Nuh. Jumlahnya berarti dua Nabi Nuh. 80 siji. Artinya sedianya manusia ki misalnya anak semuanya mati. Sing keturunan Sis biyen kan ya. Kan begitu keturunan Sis anak beranak pinak terus sampai zamannya Nabi Nuh. Begitu zaman Nabi Nuh terus terjadilah yaitu azab Allah yang berwujud, tsunami air bah yang pertama kali melenyapkan hampir seluruh manusia, yang tersisa hanya 80 kalau dalam kitab itu. Malah dalam kitab yang lain 71. Tapi kalau saya pribadi semuanya benar lah. Kami tidak bisa meneliti song itu di soal yang mana.
Jadi kalau di kitab ini 81, artinya menungsa diane adalah entek. Kita bukan berbicara mana yang sore, tapi kita berbicara masalah Abu Bakar Rendi, gitu kan? Sing jalan bapak manusia di sini. Ya terus begitu, lantas begitu turun bersama kaumnya itu 80, begitu turun bersama Nabi Nuh seperti itu. Fabanul lahum masakina bihadal mawadi' bihim. Lantas kemudian begitu turun, mereka Nabi Nuh dan kaumnya itu yang jumlahnya 80 membangun tempat tinggal di tempat itu. Terus akhirnya wong-wong pada gawe rumah wong bolong-bolong sih. Kalimatnya seperti itu. Summa asabahum wabahum. Lantas kemudian terjadilah wabah penyakit. Setelah itu terjadilah wabah penyakit. Begitu mereka mampu mendirikan bangunan rumah-rumah yang jumlahnya 80. Karena penduduknya adalah 81 bersama Nabi Nuh. Lantas terjadilah wabah yang mematikan. Wamata, maka semua yang jumlah 80 mati semuanya. Sing jumlah 80 mati. Memang mati. Cuma yang tersisa hanyalah keluarganya Nabi Nuh. Sing tersisa hanya keluarga Nabi Nuh. Sehingga kemudian setelah itu beranak pinaklah dari jalur Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh lah yang disebut dengan Abul Basar. Berarti pakai menungsa anak telur Adam, Nabi Sis, kemudian Nabi Nuh dengan proses yang seperti itu. Patut kita disyukuri. Kalau seandainya kita melihat sejarah seperti itu, kita kan wajib bersyukur. Derek bukan termasuk manusia yang diciptakan oleh Allah yang musnah. Ini yang bayangkan jenengan kalau Allah diciptakan oleh Allah yang dimusnahkan kayak itu. Bagaimana Anda tatkala kemudian diciptakan oleh Allah bagian dari umatnya Qabil yang diserang oleh pasukan Nabi Sis lantas binasa semuanya? Apakah kemudian kita tidak pernah membayangkan seperti itu? Artinya kita hidup dengan kapasitas yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, patut kita syukuri. Kita bukan merupakan manusia yang dimusnahkan oleh Allah. Kita diberi waktu oleh Allah sampai batas waktu yang Allah tentukan untuk berpikir, untuk banyak beribadah, untuk memperbaiki kesejarahan menu. Suatu saat panjenengan di takoni apakah menungsa sih sama boleh? Oh ada teduh. Jadi siapa ada teduh? Oh iya ada teduh ya, ada teduh. Yang aneh tidak seperti itu. Ya kita kembali ke situ. Balik kita sih, karena kan tadi pembicaraannya pada posisi Nabi Adam.